Ya, ketemu lagi dengan saya, The Begos. Oke, hari ini kita akan coba review tentang bagaimana melakukan information gathering via DNS, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita tahu, DNS itu sebenarnya fungsinya adalah untuk melakukan translasi dari satu nama domain ke IP. Ya, seperti biasa, kalau misalnya kita mau melakukan browsing di internet, biasanya kita akan tulis nama domainnya, misalnya kompas.com atau bisa juga detik.com gitu. Nah, sebenarnya kalau kita tahu kompas.com atau detik.com pun itu nama domain yang kita bisa sebenarnya adalah translasi dari satu IP. Gimana cara ngecek ya? Ngeceknya kalau di Linux itu biasanya kita pakai perintahnya dig www.kompas.com atau bisa juga kita pakai perintah nslookup www.detik.com. Ini bisa dilakukan di Windows maupun di Kali Linux, begitu ya. Oke, tadi kita contohnya kompas.com. Kompas.com itu IP-nya adalah 202.61.113.35 gitu ya, 202.61.113.65. Jadi kalau kita klik dengan menggunakan IP-nya, harusnya dia akan ke tempat yang sama, yaitu ke kompas.com gitu. Nah, untuk record DNS sendiri, record DNS itu akan disimpan di dalam satu name server atau sering disebut istilahnya adalah NS. Nah, gimana nih caranya kalau kita mau tahu si kompas.com ini NS-nya ada di mana? Kompas.com ini NS-nya ada di mana? Kita bisa pakai whois.sc, sebenarnya sama juga, nanti dia akan masuk ke whois.domaintools.com. Di sini kita bisa lihat kompas.com gitu ya. Kita bisa lihat kompas.com. Oke, nanti kalau kita lihat ke kompas.com whois, nanti akan kelihatan di sini. Di sini ada keterangannya kalau DNS dari ns.com itu ada di untuk kompas.com itu ada di dua tempat. Ada di ns1.kidsclick.com sama di ns2.kidsclick.com gitu. Oke. Sekarang saya mau coba untuk satu website lagi. Oke, satu website lagi itu website education, itu namanya Olympia. Ini ada di Malaysia, olympia.edu.my gitu. Kita bisa coba cek juga nih kalau olympia.edu.my ini DNS servernya ada di mana gitu ya. Kita bisa pakai whois, ada di sini olympia.edu.my gitu ya. Oke. Ya, nanti bisa dilihat di sini olympia.edu.my itu ada di 3 tempat nih. Ada di ad.olympia.my, NCS sama ns2.olympia.edu.my. Oke. Jadi ini di name servernya. Ya, sebenarnya kita bisa coba query nih. Kita bisa coba query atau istilahnya itu adalah zone transfer gitu ya. Kita zone transfer dari name servernya nih, dari name servernya. Oke, pertama kita coba untuk yang kompas dulu. Kita akan coba yang dari kompas dulu. Oke, untuk perintahnya di Kali Linux kita bisa pakai perintah dig axfr gitu ya, fungsinya untuk zone transfer. Kemudian nama DNS server ya, jadi kalau tadi nama DNS servernya si detik.com, ns1.kidsclick.com. Kemudian nama domainnya kompas.com. Oke, kita bisa coba dulu, kita enter. Nah, di sini dia akan bilang kalau statusnya adalah transfer failed, jadi dia nggak bisa. Kemudian kita bisa coba untuk yang kedua, kita bisa coba yang kedua. Oke, yang kedua juga sama. Yang kedua di sini tulisannya adalah transfer failed, artinya memang tidak bisa dilakukan zone transfer.
Oke, untuk yang hal yang sama kita coba juga untuk domain olympia.edu. Kita akan coba juga untuk olympia.edu. Oke, olympia.edu name server pertamanya adalah ad.olympia.my. Jadi dict@ad.olympia.my, kemudian olympia.edu.my. Oke, kita enter. Ini masih fail. Kemudian kita bisa coba yang berikutnya, ya, edu.my. Depannya adalah NCS ini ya. Kita coba NCS. Ternyata juga statusnya juga transfer fail juga. Berikutnya yang ketiga itu adalah ns2. Oke, kita coba ns2.olympia.edu.my. Kita enter dan ternyata bisa. Oke, jadi ini namanya adalah zone transfer. Ini namanya zone transfer. Jadi Anda bisa lihat di sini. Ketika di zone transfer akan kelihatan di sini. Ini adalah DNS record yang dipunyai oleh domain olympia.edu.my. Gitu. Oke, jadi ada banyak. Ini adalah DNS record yang menuju ke server-server yang mereka punya. Mungkin nanti kita bisa lihat satu-satu. Nah, kemudian balik lagi, gimana nih kalau misalnya kita punya satu domain yang mirip seperti kompas.com. Oke, ini ada satu contoh domain, namanya sorgadunia.top, gitu ya. Nanti kita lihat lagi di sini ada name server ya. Oke, name servernya ada nsid1rumahweb.com, nsid2.rumahweb.net dan sebagainya. Oke, kita bisa coba di sini ns1.rumahweb.com, sorgadunia.top. Oke, Anda lihat ini nggak bisa. Kemudian kita lihat di sini .net, ini ns2 rumahweb.net juga nggak bisa juga. Salah, ns2 rumahweb. NSID 2 ya, sorry. Yang pertama juga salah berarti. NSID 1 rumahweb.com, transfer fail. Kemudian NSID 2.rumahweb.net juga nggak bisa. Kemudian NSID 3 rumahweb.biz juga nggak bisa. Kemudian NSID 4 rumahweb.org juga sama ya ternyata. Jadi kalau misalnya ini nggak semua domain bisa kita lakukan zone transfer. Nah, terus gimana nih kalau misalnya domain-domain ini nggak bisa dilakukan zone transfer gitu ya. Cara lain untuk DNS itu kita bisa lakukan yang namanya brute force. Kita bisa lakukan brute force. Okay. Brute force itu biasanya kita bisa pakai tools. Itu toolsnya yang ada di sini namanya Fierce. Toolsnya namanya Fierce. Oke. Gimana nih cara pakainya? Fierce min h. Fierce min help. Jadi caranya di sini dia bisa bilang Fierce kemudian DNS nama domainnya aja gitu ya. Oke, kita coba aja. Fierce kemudian DNS namanya adalah sorgadunia.top gitu ya. Jadi yang dilakukan sama Fierce ini adalah dia akan coba untuk melakukan zone transfer. Itu jadi ada 4. Jadi coba zone transfer. Oke. Dan dia akan bilang zone transfernya itu timeout atau not allowed, karena basically memang dia not allowed. Oke. Setelah dia coba lakukan zone transfer, dia akan coba lakukan brute force sebanyak 2280 record. Nanti ditunggu aja, ini tergantung dari internet speednya. Oke, nanti setelah sekian menit, mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit tergantung dari speed internet kita, nanti kita akan ketemu resultnya. Jadi contohnya di sini tadi dari sini akan ketemu dia punya 5 DNS record, ada ada member, ada portal, ada support, ada VPN dengan IP-nya masing-masing. Jadi ada 5 IP
ini A, ini member, portal, support dan VPN. Oke. Jadi itu yang kita bisa lakukan untuk melakukan zone transfer dari DNS, zone transfer dari DNS. Mungkin pertanyaannya adalah gimana nih caranya untuk mencegah ini semua gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk zone transfer yang tadi semuanya bisa keluar gitu ya, itu bisa dicegah dengan cara konfigurasi yang benar. Jadi untuk zone transfernya itu nggak boleh dibikin untuk any. Jadi biasanya zone transfer itu adalah digunakan apabila kita mau melakukan update dari primary server ke secondary server. Jadi kalau misalnya ada perubahan DNS record, primary servernya itu akan update ke secondary server. Nah, untuk proses update-nya atau zone transfer itu harus di-define. Secondary servernya itu IP-nya berapa, atau scope IP yang boleh update itu IP berapa aja gitu, nggak boleh dibilang any gitu. Kalau dibilang any ya nanti ya hasilnya adalah seperti tadi, kita bisa lakukan zone transfer. Oke, kemudian yang kedua, gimana caranya supaya dia ini nggak bisa di brute force. Bagaimana caranya supaya nggak bisa di brute force? Oke, ya kalau nggak bisa di brute force itu sebenarnya nggak bisa. Kalau untuk mencegah brute force itu nggak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk brute force itu fungsi DNS ya pasti untuk merubah nama domain jadi nama IP gitu. Jadi kalau dia ditanya dia pasti jawab begitu kan. Cuma ini adalah berapa banyak dia ditanya dalam waktu 1 menit gitu. Nah, itu kita bisa lakukan mungkin di firewall atau di mana, tapi itu bukan suatu hal yang common begitu. Jadi biasanya untuk brute force itu nggak bisa dicegah gitu. Oke. Ya, sekian aja sharing information tentang zone transfer DNS, hal yang kita bisa lakukan untuk information gathering via DNS server. Oke, jangan lupa di like dan juga di subscribe untuk channelnya. Terima kasih.